Jadi ya saya kembalikan ya tadi pemurnian itu dua macam, yaitu saya simpulkan ya, materi dan non materi. Non materi tugasnya adalah ya itu tadi Wisanggeni atau Yesus atau Isa Al-Masih, ya kan. Kalau Wisanggeni kan tulisannya sang yang menang, ya kan. Kalau neng Nasrani ya putra lah kan, gampangannya gitu kode toh. Terus ada yang tanya misalkan, Mas, yang ada di dalam diriku siapa? Nah itu repotnya gitu kalau menghadapi. Kalau saya ada yang bertanya begitu, misalkan jenenge siapa, Fani misalkan, atau siapa yang ada di dirimu, ya Fani, bukan siapa-siapa, nama maksudnya gitu. Nanti kalau dibilangin kamu titisan ini, timbulnya rasa keakuan kan gitu. Jadi sifat-sifat itu kita mau didampingi siapa, ketitisan siapa, nggak usah dipikirkan, nanti kehilangan jati diri kita sendiri malah. Lebih baik kita tahu dengan sendirinya tanpa memberitahu orang lain, dan itu harus diam kan gitu. Oh paling gue ngene iki, alah ya wis aku percaya awakku dhewe, sing penting aku mlakoni apik, perkara didampingi harus sepuluh ora bukan urusan saya kan gitu kan. Mungkin ada genetika yang masuk di dalam diri kita dari mungkin unsur yang ion dari genetika dari yang kita mungkin mempunyai kesamaan DNA dengan diri kita yang akhirnya menyatu untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang selanjutnya. Itu yang dinamakan nitis atau reinkarnasi. Tapi misalkan kita direinkarnasi sosok itu ya nggak usah dipikirkan, aku berdiri sebagai aku yang sekarang gitu loh. Nanti kalau kita terbawa pikiran masa lalu saya sebagai apa, akhirnya apa, sifat keakuannya yang muncul, aku gitu, hati-hati ngomong kalau aku titisan iki lho, wah repot kan gitu. Nah jangan sampai hal itu terjadi. Makanya ada orang yang bertanya seperti itu, jangan berpikir seperti itu, kembalilah pada jati dirimu yang sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai kita, makanya kan saya bilang tadi, semua orang mengalami halusinasi. Tujuannya halusinasi itu adalah suatu penjembatan untuk menemukan kesejatian. Ya kalau memanahi orang mungkin langsung pas tengah, pasti yang melenceng sih kan gitu. Tapi lama-lama juga pas. Kan halusinasi ada halusinasi positif dan negatif, yang mengarah kebenaran dan tidak kebenaran. Akhirnya sifatnya masih semu. Dan orang yang kayak gitu jangan kita salahkan, itu fase. Semua orang mengalami. Semua orang ya. Jadi kita menyalahkan orang lain halu, kita sendiri kadang-kadang juga masih halu. Kadang-kadang orang yang sudah pengalaman pun aja masih bisa. Itu wajar. Sesuatu hal yang wajar halusinasi itu. Dan kita yang kondisinya lebih netral, kita lebih membantu. Misalkan kita sudah memahami tentang spiritual, ada mungkin pemula, atau dibantu untuk mengarahkan. Caranya apa? Kembali pada jati dirimu. Tugasnya apa? Lakukanlah tanggung jawabmu dengan sebaiknya. Olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olahraga itu dulu, olahraga. Jadi semua itu harus disinkronkan dengan kondisi kita lebih kondusif, lebih aktif, ion-ion kita akhirnya timbul kesadaran diri. Kalau timbul kesadaran diri ada keseimbangan, self control, jadi pengendalian diri lebih terjaga dan gitu. Akhirnya kalau kita sudah terkendali, kita merasa tenang. Kalau sudah tenang kita damai. Kalau sudah damai, disitulah dimana tempat berada adanya kasih sayang. Akhirnya baliknya nih kasih sayang toh. Iya kan gitu, balik ke kasih sayang Mas ya. Makanya ya tadi saya kembalikan
tidak bersifat menakut-nakuti. Ya percaya ya juga nggak memaksa untuk percaya ya kan. Tapi itu Mas, bagi yang tidak Semua percaya, kembali pada diri masing-masing. bagi yang tidak percaya dengan ramalan itu katanya ramalan itu kebanyakan dari bisikan dari setan gitu Mas. Lah kira-kira ramalan itu menjadikan kita baik atau enggak? Gitu loh. Kita ambil positifnya. Kira-kira anak aku ngelakuin sing diomongin wong kuwi ya apik, ya jalani aja. Kalau kita menurut kita baik ya, kalau ingin menjalani jalani aja. Kan gitu. Kita mau berjalan kemanapun arah, yang penting tujuannya baik lah ya wis. Nah gitu. Mau dengan cara bagaimanapun, dengan cara ini cara itu, sing penting hasilnya positif. Kan gitu kan. Kadang-kadang orang menolak suatu nasihat baik karena dipandang bahwa itu hanya sebuah ramalan. Nah repotnya di situ. Kita tidak bisa berpikir secara logis, rasional, akal sehat. Dianggap yuk kita mendingnya gini. Nah itu kira-kira orang itu benar juga ya omongan. Nah, semisalkan saya jalani juga toh ada baiknya juga kan gitu. Nah kadang-kadang orang membatasi si prasangka jelek dengan prasangka jelek, wah nggur ramalan kan gitu. Nah itu loh. Intinya kita terus dia lebih asik dengan dunianya sendiri, tanpa sadar dunianya sendiri malah menghancurkan dirinya sendiri kan gitu. Jadi kalau makanya fungsinya kita lebih merendah hati, lebih memahami dan menghormati menghargai orang lain. Apapun yang orang ungkapkan itu kita hargai ya, siapa tahu ada manfaatnya juga buat kita. Makanya kuncinya di kerendahan hati itu tadi. Nah kerendahan hati itu tadi dasarnya adalah kasih. Balik nih kasih meneh, kriteria kasih sayang itu kan lebih menyatu gitu loh. Jadi wis kuncinya mbok setebal kitab itu tulisannya kasih sayang, kok diucapkan begitu kasih sayang ini terus itu kan. Ya. Nah, nggak usah ini ayat ini ayat ini wah. Nggak usah panjang lebar Mas. Nah, kalau udah jalani kasih sayang itu udah nanti berjalan dengan sendirinya. Kebaikan bagaimanapun bentuk dan jenisnya, kalau dasarnya kasih sayang nanti harus apik, bagus gitu. Kuncinya lah ya di kurang Mas. Nah itu makanya yang adanya ramalan kalau bisa itu kalau ngeramal alam sih gak masalah. Toh kita dengan itu kita memberikan solusi. Jadi orang ngeramal ketok nih ngerangkai solusi yang gitu. Bukan sekedar menakut-nakuti. Nah jangan sampai itu. Jadi kita lebih menjadi ibaratnya tentara kita di komando lah gitu. Kita mengomandoi kan, kita sudah belajar gunanya, kita dari awal sudah belajar kan. Oh siapa tahu saya belajar ini nanti bermanfaat buat orang banyak kan gitu. Nah di saat timingnya tepat akhirnya merasakan lah tenang gitu kan. Nah bener kan, akhirnya bermanfaat juga yang selama ini saya jalani ibaratnya seperti itu. Terus akhirnya firasat saya misalkan punya firasat yang kuat gitu kan, terus wah ini saya harus ngomong sih sama teman sama keluarga gitu kan, ini aku boleh nakuti ini. Nah itu nanti mereka menjadi kan uang diterima atau enggak itu hasilnya nanti juga baik, entah itu akan terjadi atau enggak, bisa akan dijalani juga baik kan gitu. Jadi kita memberikan suatu misalkan ada sesuatu terjadi apa gitu juga diimbangi dengan solusi kan gitu. Jadi tidak hanya ngeramal tok baru lepas mesake yo sing diurungi kan gitu, nggak tahu alasannya kenapa kan itu. Kita Terus memberi solusi ya, kronologi kejadiannya bagaimana kita harus mampu menjelaskan kok bisa begitu, kenapa harus terjadi. Nah itu makanya ayo kita saling menguatkan diri. Gunanya apa Bu? Membantu alam semesta kan gitu. Kalau itu Mas, kalau pengertian Dajjal menurut panjenengan Mas?
gini, setan iblis, orang mengatakan setan iblis itu kan, setan itu nggak ada, setan itu sudah diawak nih awak dewi. Iblisnya sih di kita tuh punya, di dalam tubuh kita mempunyai karakter iblis juga kan gitu. Nanti saya perjelaskan masalah ini ya. Ada unsur iblis itu namanya anti quark. Kalau partikel malaikat namanya quark. Jadi berlawanan itu. Jadi wah itu setan loh, setannya yang awak dewi kan gitu loh. Wah orang itu kemasukan iblis, awak dewi ngarani wong wis masukan iblis san, wis ngarani elek ning wong. Iblis ngarani iblis kan gitu. Nah pemahaman kadang salah kaprah. Di sana ada banyak iblis yang masuk roh jahat nih. Padahal iblis yo ning jero awake dewi. Kan gitu. Nah, Dajjal itu apa? Itu adalah sifat iblis yang mendunia. Makanya di dalam kitab-kitab apa itu Dajjal akan menguasai dunia. Ya wes iki. Ini sudah. Sekarang ini. Dajjal diartikan Dajjal itu sifat iblis yang mendunia. Sifat iblis yang mendunia. Makanya apa? Yang membunuh iblis Nabi Isa Al-Masih dengan apa? Dengan kasih sayang. Iya teman. Durga Kala ini loh mas. Yang membunuh apa? Isang Geni sama Antasena dengan gada inten kan gitu. Inten kan keras. Logam apapun paling keras intan kan. Nah makanya pada itulah yang namanya Dajjal. Dajjal itu ya sifat iblis yang mendunia, bukan untuk wujud ini ora terus Isa masih turun enggak. Tapi AC itu nah AC itu yang makanya musuh ini ya kasih tadi, sifat kasih yang mendunia. Gitu loh. Kalau udah wah ke wong ke kelebon iblis ngarani, kita ngarani elek berarti tumindak elek nih wong wis ngarani wong. Jadi kita yang keluar sifat iblis di dalam itu, iblis ngarani iblis ya ngono loh. Jadi rasanya lah ke iblis iki sosok wah guru-guru iblis ngomong iblis ini ngawek dhewe nyalahke iblis sakake sing diarani kan. Wah kayak setan. Nah, dhewe bagian golongan setan. Kan gitu. Setan itu yang sifat panas yang pengaruh suhu panas yang mempengaruhi emosional dan nafsu kita. Jadi segala sesuatu sebenarnya terjadi di dalam. Ah gitu, nggak usah kemana-mana. Iya. Gitu. Makanya tingkatan kuat dan anti kuat kalau kita memahami partikel malaikat dan iblis itu kita sudah bisa benar-benar kesejatian mana yang benar yang sejati, mana yang salah yang sejati. Itu karena partikelnya itu paling lembut di bawahnya partikel Tuhan. Partikel Tuhan itu namanya Higgs boson. Kalau bahasa metafisikanya Partikel God. Gitu. Jadi ya saya kembalikan ya tadi pemurnian itu dua macam, yaitu saya simpulkan ya, materi dan non materi. Non materi tugasnya adalah ya itu tadi Wisanggeni atau Yesus atau Isa Al-Masih ya kan. Kalau Wisanggeni kan tulisannya sang yang menang ya kan. Kalau yang Nasrani putra Allah kan gambarnya itu kode tuh. Terus Antasena titisane Bathara Baruna penguasa laut. Nah satunya itu dengan kalau Isa melawannya itu memurniannya dengan sifat kasih sayang, kedamaian yang mendunia, mercusuar dunia mahan apa zaman kesucian. Jadi kesucian ini mendunia. Terus yang itu yang sifatnya non materi ya kan. Terus yang materi itu tugasnya Nabi Khidir, secara agama, secara layang, cara
apa Antasena. Oh, terus Titisannya sayang karena penguasa laut, air laut itu dihempaskan karena air asin itu sifatnya penetralisir. Proton 50 proton 50 neutron digabungkan plus minus, muatan plus minus itu jadi satu menjadi netral. Jadi kalau ini misalnya 100% ya, ini 70, ini 30 gak seimbang. Jadi harus seimbang. Makanya ya kalau ingin dinetralkan, punya nafsu kelebihan juga nggak baik. Kekurangan nafsu juga harus balance ya mas. harus balance. Ketemuannya adalah kasih dan ngono. Ego kelebihan juga larinya ke egoisan. Kalau kekurangan ego adanya cuma diinjak-injak, makanya harus di 50% kan gitu. Harus diseimbangkan. Akhirnya ketemu kebijaksanaan. Nah, antara kasih sayang dan kebijaksanaan bersatu menjadi suatu kedamaian yang sifatnya nol, netral, neutron gitu. Jadi ini penggabungannya campur aduk. Jadi antara metafisika, biologi, geologi, wis sejarah wayang, wis pokoknya neng agama. Jadi dari semua itu punya titik temu yang sama gitu.